Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent. Spesial konten di hari Sabtu hari ini, saya akan coba sedikit membahas juga requestan dari teman-teman yang mana bilang, Om, kok otomatis saya suka enggak ke order sih? Atau Om, otomatis saya kok ke reject sih? Atau Om, otomatis saya kok udah pasang tapi kok bablas sih? Nah, sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya ada trikinya, ada tekniknya yang mungkin tidak semua orang paham. Ya, dan di sini saya akan spesial cuma share triki gratisnya untuk teman-teman semua. So, pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum itu, apabila teman-teman ada waktu luang di tanggal 17 Juli 2021 di hari Sabtu, teman-teman bisa luangin waktu di jam 1 waktu Indonesia Barat. Kita akan online webinar ya, dengan Sekuritas Mira Asset. Kita akan coba bahas bagaimana sih tata cara mekanisme pembelian saham lewat IPO dan spesifikasi mekanisme pembelian IPO saham PT Bukalapak.com yang memang lagi booming banget ya. Free untuk siapapun. Link Zoom-nya ada di deskripsi, link Zoom-nya ada di Telegram kami. Ya, Anda join dulu Telegram kami. Dan Anda bisa juga live streaming at YouTube channel Silent Trader Academy. Nanti rekamannya pun kita publish di sana. Anda bisa tonton rekamannya after webinar ini selesai. Oke, kita langsung saja. Jadi, ya di sini saya hanya mengasumsikan atau memposisikan diri saya menggunakan sekuritas Mirai Asset. Why? Ya karena memang salah satu sekuritas saya bukan promosi ya, tapi memang salah satu sekuritas terbaik ya Mirai Asset. Ya, bukan yang lain tidak baik. Oke, semua ada keunggulan kelebihan, tapi so far saya pribadi tetap Mirai Asset. Dari sisi charting, automatic, fitur-fitur screener dan lain sebagainya, ini kalau dibongkar Mirai Asset ini menunya banyak sekali. Ya bahkan yang saya explore pun mungkin 50% dari menu-menu yang ada di Mirai Asset, khususnya di desktop. Nah, jadi kalau teman-teman juga kebetulan mau tertarik ya untuk buka open Mirai Asset, saya ada kontaknya, teman-teman bisa chat saya, Japri, nanti saya share kontaknya. Oke, karena saya menggunakan format automatic order dari Mirai Asset, mungkin di sekuritas-sekuritas teman-teman ada sedikit perbedaan format. Tapi saya yakin secara garis besar ini sama. Ya, karena otomatis itu konsepnya sama, prinsipnya sama. Cuman mungkin dia punya format, susunan, tata letak berbeda saja. Ya, nanti Anda silakan sesuaikan dan kondisikan dengan sekuritas Anda, atau Anda bisa langsung tanya ke sales marketing. Nah, asal muasal, Om, ya, kenapa sih kita harus pakai otomatis? Nah, ini kan jadi pertanyaan lagi. Simple, ya, otomatis membuat kita tidak terlalu atau kita tidak harus melulu memantau tentang pergerakan pasar. Ya, jadi kita beli suatu saham, kita tinggal pasang set auto TP, auto cut loss gitu kan. Kita tinggal kerja. Ya, in the end mau profit atau loss, setidaknya kita tidak setidaknya kita tidak perlu ngecek market. Oh, cut loss. TP, alhamdulillah. Nah, tapi banyak kejadian, Om, kok gua udah pasang nih automatic order tapi kok ke reject ya? Tapi kok nggak bisa ya? Tapi kok nggak kejual ya? Nah, ternyata sebenarnya Anda pasti atau mungkin mayoritas dari Anda salah setting ketika Anda input automatic order. Nah, salahnya di mana? Ini trikinya. Jadi saya akan coba bahas dulu dari sisi sell order. Nah, untuk teman-teman pengguna Mirai Asset, saya akan bantu dari Anda login, Anda akan punya menu seperti ini. Anda ke order. Ya, Mirai Asset itu banyak. Power trading, fast order, automatic order booking, GTC. GTC ada di special order. Ya, yang akan saya bahas spesifikasi automatic order. Nah, Anda klik nih atau kodenya 0840, nanti muncul seperti ini. Anda masukin PIN, ya. Nah, maka terjadi seperti ini. Oke? Ya.
Ini automatic untuk buy, ini automatic untuk sell. Nah, contoh, Om, saya mau pasang automatic order untuk sell misalnya. Ya, misalnya nih, contoh. Oke, saya add setting. Ya, teman-teman harus add setting. Add setting artinya kita masukkan automatic order input. Contoh, Om, saya mau trailing stop atau saya mau automatic untuk MMLP misalnya. Coba saya ketik MMLP. Ya, ketika saya ketik, nah, ada beberapa hal, poin-poin dari automatic order yang teman-teman harus betul-betul perhatikan. Jadi kalau di Mirai Asset kurang lebih ada 5. Saya rasa kurang lebih antara sekuritas lain itu tidak jauh berbeda. Nah, pertama, set kondisi. Apa itu set condition? Jadi di sini ya, kita mau tahu dulu ya, kondisi automatic ordernya aktif itu pas kapan. Nah, ya, saya ulangi. Set condition adalah ketika peristiwa mana atau kapan automatic ini bisa langsung dijalankan. Nah, jadi kita harus set, kita tentuin ini automatic jalan mau kapan. Nah, kalau contoh MMLP, oke, Om, MMLP gue mau TS nih. Ya, misalnya gitu kan, Om, MMLP saya mau TS nih, kayaknya udah turun terus nih. Nah, misalnya saya mau TS di 600, Om, atau 650. Ya, di sini ada bottom 650. Oke, kita setting. Ya. Di sini ada 2. Yang pertama, Anda bisa pakai last price conditionalnya. Yang kedua, Anda bisa pakai volume. Nah, mungkin di sekuritas lain mungkin nggak ada volume. Menurut saya nggak ada. Why? Karena memang kurang dipakai juga sih. Jadi volume ini transaksinya berapa banyak Anda baru mau aktifin. Contoh, kalau transaksi pasarnya sepi, ya, saya nggak pasang deh. Seperti itu. Jujur saya sih nggak pernah pakai volume. So, jadi saya pribadi ya tidak menggunakan, dan prakteknya saya nggak tahu nih. Tapi secara logika volume di sini menunjukkan jumlah transaksinya. Kalau jumlah transaksinya udah sampai 1 juta, gue jual. Bisa seperti itu. Tapi yang umum ialah last price. Kita pakai harga price. Ya, semua sekuritas sama. Nah, di sini kuncinya. Contoh, tadi kita sudah menentukan batas stop loss kita 650. Berarti ya kita kondisi apabila MMLP harganya di 650, nah maka 2 tombol ini jadi kunci. Ya, kita bisa buka. Nah, ternyata ya ini penting. Ya, ini penting. Jadi Anda harus tentuin Anda mau 650-nya posisinya di last price. Ya, last price itu bisa di bid, bisa di offer. Atau Anda mau setting 650 di offer atau 650-nya di bid. Oke, saya kasih contoh. Ya. Kayaknya kurang relevan MMLP. Mungkin saya kasih contoh tadi IPCM. Nah, contoh, saya set automatic order untuk IPCM di 386 misalnya. Ya, saya set 386. Nah, kondisi last price-nya di 386. Oke, ketika IPCM pindah ke 388, ada transaksi di 388, maka last price-nya 388. Paham ya? Jadi last price itu tergantung aja. Kalau ada yang jual di 388, ada yang beli di 388, transaksinya pindah, harganya ke 388. Ada yang jual lagi ke 386, maka last price-nya 386. Nah, kalau saya sih biasa last price tidak setting. Tapi, kalau Anda seperti ini, 650 ini support kuat banget, Om. Gua bener-bener akan cut loss kalau dia 650-nya jebol. Nah, kalau 650-nya tunggu jebol, maka kita harus tunggu 650-nya posisinya di bid. Ya, kita harus tunggu nih, contoh ya. Misalnya nih 655. Ya, kita contoh deh, cut loss kita di 655. Kita harus tunggu 655-nya ini di over baru kita cut loss. Karena ketika sudah di over, pindah 1 tick ke kiri ke area bid, maka itu sudah breakdown. Ya, karena di bawah support sudah, berarti kan breakdown. Nah, maka kalau Anda mau seperti itu, contoh MMLP memang support kuat di 650, maka kita pakai over.
Jadi, tunggu 650-nya benar-benar di offer, otomatiknya jalan. Kalau 650-nya masih di bid, tidak jalan. Tapi kalau last price, ya, dia sentuh, udah muncul di stock price 650, jalan. Ya, nah ini Anda harus tergantung. Ya. Oke. Nah, contoh setting offer price. Nah, lalu berikutnya ini juga penting. Ya, saya yakin ini teman-teman udah paham. Oke. Ini adalah automatic order. Anda mau inputnya seperti apa? Nah, ini penting nih. Ya. Tadi kan saya ngomongnya kalau kita mau cut loss atau kita trailing stop, kita harus pakai yang ini di bawah. Artinya, kalau dia 650 ke bawah, ya, dengan posisi 650 di over, 650 ke bawah di over, maka automatic ordernya jalan. Itu cara bacanya. Jadi ketika MMLP berada di posisi over, yang mana overnya harganya 650 ke bawah, ya, 650 sama dengan atau kurang, maka automatic order ini akan jalan. Itu logika berpikirnya. Nah, berarti kalau saya mau setting target profit gimana? Ya dibalik. Oh, saya mau TP MMLP 800 ke atas atau 700. Berarti ya, kita settingnya pakai angka yang ini. Nah, tinggal tergantung nih. Anda mau 700-nya di over kah, di last price kah, di bid kah, ya terserah Anda. Ya tergantung Anda punya teknik seperti apa. Nah, kita contoh, kita bahas dari sisi stop loss. 500. Tadi berapa? 650 contoh ya. Oke, lalu yang kolom kedua itu ada order quantity. Nah, mungkin di sekuritas lain digabung tuh. Ya, Anda mau input berapa lot? Bisa pakai rupiah. Ya, gue mau jual 10 juta deh nanti di pembulatan. Ya, berapa lot gitu ya kan yang menyerupai rupiah yang kita input. Tapi yang paling gampang lot lah. Contoh saya pakai 1 lot. Ya, kita pakai 1 lot. Ini tidak ada perbedaan. Sudah, kita cuma input berapa jumlahnya yang akan di running dari automatic order ini. Lalu yang ketiga, kita pakai pasar apa? Biasanya di sini pasti reguler. Karena kalau pasar nego tunai itu beda mekanismenya. Jadi memang yang ketiga ini ya standarnya reguler. Ya, RG. Ingat kode reguler itu apa? Yang kita transaksi setiap hari. Ya, itu namanya pasar reguler. Gitu. Nah, lalu yang keempat. Nah, ini juga tricky-nya. Jadi selain format nomor 1 yang set condition yang orang suka salah, yang lebih orang nggak paham itu yang nomor 4, itu order price-nya. Eksekusinya tuh gimana? Ya, kalau tadi kita tentuin kondisinya ketika program otomatis ini jalan, yang keempat itu eksekusinya mau gimana? Paham ya? Nah, keempat ini juga kalau kita buka, nah, banyak banget itu apaan tuh? Over plus 4, over plus 3, over plus 2, bit min 1, bit min 2. Ini saya jelaskan. Ya. Nah, ini sebelumnya ada manual input, saya tidak pernah pakai. Ya, teman-teman, saya tidak pernah pakai. So, kita kita pakai last order price yang last price ini. Nah, kalau kita setting automatic order ketika MMLP turun di bawah 650 ke bawah, kita akan jual 1 lot di pasar reguler, eksekusinya. Nah, ini penting. Ya. Kalau Anda kalau Anda jual, ya, kalau teman-teman jual, Anda pakai last price dari last price ke bawah. Jadi best bid min 1, bid min 2, bid min 3, bid min 4. Apa itu? Saya jelaskan. Ya, saya jelaskan sedikit. Ya, saya jelaskan singkat saja ya. Oke, best bid itu yang mana? Best bid, best offer itu yang ini, yang atas. Yang atas yang bawah. Jadi ya last price itu kan pindah-pindah tuh 386, 388. Itu best bid yang di paling atas, best offer yang paling atas juga. Berarti kalau kita setting automatic order di best bid, ya, ketika MMLP turun di bawah 650 sama dengan atau kurang dari, di mana harga 650-nya di over, maka saya akan menjual 1 lot di pasar reguler dengan eksekusinya jual di best bid. Jadi kan MMLP kan 650. 650-nya kondisinya di over baru running. Nah, kita jualnya di best bid. Berarti best bidnya di berapa? 645.
Oke ya, paham ya? Contoh, saya input IPCM cut loss di 388 posisi over, baru otomatiknya running. Saya inputnya di base bid, maka langsung tereksekusi. Kita jualnya bukan di 388, tapi akan dieksekusi di harga 386. Nah, kalau seandainya saya input di last price gimana? Kelemahannya, bisa jadi kalau kita input di... Ini biasanya orang setting default pasti last price. Ketika orang setting last price, maka ketika MMLP ke 650, otomatiknya jalan. 650-nya di over, tapi kita antri di 650. Karena posisi di overnya 650, kita antri jual di 650. Nah, kalau kondisi emitennya Anda lihat ini lagi market jelek, atau lagi panic selling dan sebagainya, maka otomatis Anda akan ngantri jadinya. Paham ya? Jadi mungkin that's why, Om, kok ngantri, kok nggak kejual? Itu karena Anda settingnya di last price. Jadi ketika cepat dibanting, ya kan, sahamnya dibanting cepat, masih nyangkut di atas. Tapi kalau kita pakai base bid, ketika posisi MMLP sudah di over 650, automatic ordernya running, jual langsung di base bid. Jadi sistemnya kita hajar kiri, haki. Kalau kita hajar kiri, jual di bid kan pasti kejual. Nah, makanya settingannya ialah minimal dari last price ke base bid ke bawah. Nah, lalu min 4 tick, min 2 tick apa? Itu selisih ticknya. Jadi kalau Anda lihat, wah, kayaknya gue mau cari aman nih. Ya, Anda bisa setting bid min 4 tick sekaligus di bawah. Contoh. Ya. Oke, kita udah setting set condition, order quantity, kita bid 4 tick. Artinya, ketika si MMLP nih posisinya misalnya contoh, saya setting order di 665 deh, biar gampang jelasinnya. Nah, di 665 atau kalau enggak jangan MMLP deh, IPCM gitu ya, di 388. Ya. Di 388. Ya kan? Settingnya overprice, berarti ketika harganya di 388 sudah running. Nah, bid min 4 tick. Artinya apa nih? Nah, artinya kita jualnya bukan di base bid, tapi 4 tick ke bawahnya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita jual di 378. Loh, rugi dong? Enggak. Kenapa? Karena sistem price priority. Ya, saya tidak jelasin apa itu price priority, tapi yang jelas Anda tetap akan kejual di base bid. Nah, kelemahannya kalau Anda pakai bid 4 tick, kadang kalau lagi panic selling, ya itu kan cepet tuh. Jadi dalam hitungan detik harga sahamnya bisa turun beberapa tick. Nah, kalau kita pakai base bid, biasanya karena automatic order itu kadang lagging, artinya mungkin koneksi, masalah server sehingga telat beberapa detik, kita dipaksa jual di harga rendah. Contoh misalnya, ini saya pernah kejadian juga. Jadi nanti kalau teman-teman gunain cara ini mungkin akan kelemahannya ya. Kelemahannya itu akan sesekali, nggak sering, tapi ada waktu dimana ketika sahamnya dibanting keras atau fluktuasi banget, lagi turun banget, Anda akan kejual di bottom karena dia jual di bid min 4 tick. Ya, bisa saja Anda benar-benar kejual di 378, abis itu sahamnya rebound balik lagi. Nah, karena apa? Ini selisih jedah dari automatic order. Dan ini memang jadi problem dari setiap sekuritas. Ya, kalau lagi masalah connection, lagi masalah server, pasti begitu. Dan kelemahannya pakai min 4 tick, 3 tick, 2 tick ya seperti itu. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya ialah saya bisa pastikan 99... 99. Saya bisa pastikan 90% sampai 95% pasti kejual. Meskipun amit-amit skenario terburuk kejualnya di harga yang lebih rendah 4 tick. Tapi kejual. Jadi kalau Anda tahu Anda lagi trading, contoh Anda lagi trading waran, ya, atau emiten yang lagi fluktuatif banget, Anda lagi, wah tiba-tiba gue meeting nih, gue nggak mau dibanting, Anda pakai bid min 4 tick. Ya, kalau memang intinya jeblos, Anda kejual. Tapi kalau Anda maksa pakai last price atau base bid, belum tentu kejual. Ya, karena contoh, misalnya Anda udah setting 388. Oke, setting 388, automatic ordernya aktif, jualnya di base bid. Bisa saja, ya after 388, 1 detik kemudian langsung dibanting ke 384, banting ke 382, Anda antrinya di 386 nanti. Ngantri juga. Ya, itu kelemahannya. Jadi, untuk menyesuaikan Anda pakai base bid, bid min 4 tick, dan sebagainya, Anda sesuaikan dengan kondisi saham yang Anda pegang. Oh, contoh, saya emitennya blue chip, Om.
naik turunnya satu tick. Anda bisa pakai base bid saja cukup. Wah, saham saya gorengan, waran. Anda bisa pakai coba Bitmin 1 tick, Bitmin 2 tick, dan sebagainya. Nah, di sekuritas lain, saya cek ada beberapa sekuritas yang nggak ada ini. Plus 1, plus 2, plus 3 nggak ada. Adanya cuma base offer, last price, base bid. Ya, makanya that's why saya bilang ya, Mirai Asset menurut saya cukup cukup lengkap. Ya, menurut saya Mirai Asset itu cukup lengkap. Ya, contoh nih. 1 di base bid. Ya, nah, nextnya itu valid date. Jadi kalau di Mirai itu bisa maksimal sampai 7 hari. Nah, jadi ini kalau Anda sibuk kerja, Anda lagi dinas dan sebagainya, setting aja. Sampai tanggal 23 deh. Jadi pokoknya perintah ini akan aktif hingga 23 Juli. Jadi kita nggak perlu input order tiap hari. Gitu ya, paham ya? Nah, saya ulang. Berarti kondisi atau logika cara bacanya, saya akan menjual MMLP ketika harga saham MMLP berada di 650, yang mana 650-nya kondisi over. Saya akan menjual satu lot di pasar reguler dengan eksekusinya jual di base bid. Dengan tanggal aktif program ini ialah sampai 23 Juli. Kurang lebih logika berpikirnya seperti itu. Nah, kalau sudah klik save setting. Nah, kalau sudah, saya nggak tahu ya di sekuritas lain apakah langsung on atau tidak. Kalau di Mirai, Anda bisa all send. Ya, all send itu diaktifkan. Ya, kalau mau dicabut off dulu, ya Anda bisa off dulu. Nanti Anda bisa setting di sini. Oh, nggak jadi 650 deh, 700. Nah, trailing stop kan seperti itu ya. Minggu lalu saya cerita tentang trailing stop seperti ini. Oh, nggak 650, 700. Setting aja. Setting, save, all send. On. Akan valid data sampai 23 Juli. Simple. Ya, tapi mungkin tidak ada, sedikit orang yang tahu, sedikit juga orang yang mau share. Di sini saya coba berbagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, simple ya, saya akan coba sedikit lagi. Kalau saya mau buy gimana? Sama. Ya, contoh, saya mau beli MMLP deh. Saya mau beli MMLP ketika dia breakout. Ya, biasanya kan kalau kita buy on breakout, contoh. Oke, gue mau beli MMLP ketika harga sahamnya di 700 resisten nih. Nah, kalau kita mau 700 di resisten, berarti kan kita tergantung. Kalau ada orang yang tunggu 700-nya bener-bener di bid, dia baru beli, berarti kita pakai bid price. Atau 700-nya di over, dia sudah spekulasi beli, dia pakai over price. Atau pakai last price juga bisa. Ya, kalau awal set condition sebenarnya nggak terlalu signifikan. Tergantung aja kita mau breakout-nya gimana kondisinya. Contoh, saya pakai bid. Jadi, tunggu benar-benar IPCC di 700 di bid, otomatiknya baru jalan. Saya mau beli misalnya satu lot. Pasar reguler, last price. Nah, last price-nya gimana? Kalau tadi kalau automatic sell, kita pakai base last price ke bawah. Kalau automatic buy, kita pakai base offer ke atas. Last price ke atas. Why? Sama saja. Jadi kalau kita pasang di base offer, kita akan hajar kanan, teman-teman. Jadi kita akan langsung beli di over, kita kebeli. Contoh, kalau saya setting seperti ini, ya maka ketika posisi offer di posisi bidnya di 700, kita akan hajar kanan di 705 base offer. Nah, kalau teman-teman yakin 700 support kuat dan takut terjadi panic selling, panic buying sehingga teman-teman kemungkinan nggak dapat barangnya, teman-teman bisa setting pakai over plus 4, over plus 3, over plus 2. Kelemahannya sama. Ya. Dalam beberapa kasus kalau emiten habis breakout langsung terbang tinggi, kan ada tuh ya. Emiten habis breakout langsung langsung naik belasan persen atau beberapa persen. Nah, kalau Anda pakai over plus 4 tick, bisa saja Anda belinya di pucuk. Contoh, 700, 4 ticknya 705, 10, 15, 20. Anda bisa kebeli di 720. Padahal mungkin saja habis di 720 dibanting lagi ke 700. Itu kelemahannya. Tapi kalau Anda yakin atau Anda takut ketinggalan kereta, bodo amat, yang penting gua dapat, Anda pasang begini. Ya, balik tadi ya, kebalikan. Kalau tadi automatic sell, yang penting bisa kejual, Anda pakai bid min patik, yang penting gua bisa kebeli karena gue yakin sahamnya bagus, pakai plus tick. Terserah 1 2 3 4. Ya, minimal base offer. Ya, seperti itu. Tinggal save setting. Ya, tinggal all send, beres. Kalau setting di offin dulu, ya baru edit lagi.
Sesimpel itu. Oke, jadi mungkin di sini penjelasan singkatnya mengenai automatic order. Saya harap teman-teman sudah lebih terbuka, terutama buat teman-teman pengguna Mirai Asset ya, dan tentunya untuk all about your sekuritas gitu ya, teman-teman sekuritas lain. Kalau memang mau buka Mirai Asset bisa chat saya seperti itu. Dan saya tutup, komen di kolom komentar apakah video ini bermanfaat atau tidak, dan request untuk minggu depan mau coba dibuat video tentang apa lagi. Kalau saya masih ada waktu luang, kalau topiknya menarik, insya Allah saya akan share lagi berbagai tutorial, berbagai tips untuk membantu teman-teman bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu dan wawasan di pasar modal. Ya, komen di kolom komentar ya, yang menarik akan saya coba jadikan topik di minggu depan. Thank you semua ya, good luck untuk kita semua, semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Saya tutup, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.